Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Jadi di video ini kita akan menganalisa 10 saham fundamental yang memiliki potensi untuk bangkit alias rebound dan reversal. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama kita akan menganalisa saham TOWR. Nah, TOWR ini jika teman-teman perhatikan, beberapa waktu lalu itu memang masih cukup sideways, tapi sudah bisa breakout di atas MA50-nya. Dan jika diperhatikan akumulasinya pun cukup menarik ya. Kita lihat hari ini ada YUCCZPAK yang masuk, sedangkan domestiknya mayoritas melakukan penjualan guys. Dan hari ini juga sebenarnya sempat breakout di atas MA150. Namun pada closingnya ternyata turun ya ke 555. Tadi sempat naik ke area high di 580, closing di 555 ya. Turun dari area high hari ini. Oke guys, kita coba lihat ya seberapa sering sih TOWR ini sudah diakumulasi asing. Karena kita melihat akumulasinya ini mulai rutin. Nah, teman-teman perhatikan, di minggu ini pun kita melihat akumulasi TOWR dari asing ini sudah mulai rutin guys. Di tanggal 12 berarti hari Jumat itu net buy 11M, lalu hari Seninnya kembali net buy 11M. Dan hari ini net buy kembali 25 miliar. Nah, ini artinya TOWR sebenarnya sudah mulai diminati oleh investor asing dan ini pun terlihat sejak di akhir November. Ya, teman-teman perhatikan dari yang tadinya net sell sepanjang November pun ini kita lihat sudah mulai rutin diakumulasi oleh investor asing. Jadi TOWR saya rasa menjadi salah satu saham yang berpotensi kuat nih untuk bisa rebound dan mengalami reversal ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sedang mencari saham-saham potensial, saya kira TOWR ini bisa masuk nih ke dalam watchlist saham pantauan ya, terutama untuk di akhir 2025 menjelang awal tahun 2026 guys ya. Semoga bisa dapat cuan lah. Kita pun mungkin kalau saham-saham kita yang BSJP ataupun yang swing trade sudah mencapai target take profit, ya kita pun pasti akan mencari saham-saham lain yang berpotensi memberikan kita peluang cuan yang besar dan tentunya profit yang kita tuju ya. Selanjutnya ada MAPI. Nah, MAPI ini juga kemarin ya sempat terkoreksi guys. Dari level high-nya di 1490 turun sampai di 1150-an dan menyentuh level support. Namun, kenaikan hari ini sangat menarik di mana MAPI ini bisa naik 6%, close di 1225 dengan disertai akumulasi yang menarik nih, apalagi akumulasinya dari asing. Ada YU, KZ, ZPAK, dan TP. Jika kita perhatikan di tanggal 12 Desembernya ini juga sempat terjadi akumulasi. Kita coba cek ya untuk MAPI. Biasanya MAPA dan MAPI ini berjalan beriringan. Ketika turun, mereka berdua turun, ketika naik juga naik gitu guys. Tapi untuk sekarang ini yang turunnya lebih dalam itu MAPI. MAPA-nya itu saya rasa masih cukup sideways dan masih bisa mempertahankan fase uptrend. Tapi untuk MAPI ini kita lihat akumulasinya mulai terjadi di tanggal 12, berarti hari Jumat ya, hari Jumat net buy 9,8 miliar. Senin Selasanya sempat net sell dan hari ini Rabu ada akumulasi asing 15,4 miliar. Jadi kesimpulannya MAPI ini cukup menarik guys untuk dipantau jika kita lihat dari sisi volume, money flow dan juga teknikal karena ini bisa dibilang berjalan ini ya, berjalan cukup sinkron guys untuk analisa di saham MAPI-nya. Jadi kalau misal besok breakout di atas MA 150, teman-teman bisa incar di 1230, 1240 mungkin ya untuk MAPI. Ada 2 MA guys di sini yang mungkin bisa dijebol oleh MAPI. Kalau misal itu terjadi, otomatis ada potensi MAPI ini reversal dalam waktu dekat. Kita coba lihat kenaikan sebelumnya yang sempat terjadi di MAPI itu juga sebenarnya cukup tinggi guys. Jadi apa ya, bisa dibilang cukup oke lah untuk saham swing trade. Kita lanjut ke saham ketiga, ada saham WH, WH Transportasi Indonesia Tbk. WH ini juga sempat naik tinggi guys untuk hari ini ke area high di
157 ya, 157. Dia closing di 139 dengan kenaikan 13%. Berarti tadi sempat naik lebih tinggi, bahkan mungkin sempat naik 20%-an untuk, WH gitu ya. Jadi untuk WH ini jika diperhatikan akumulasi hari ini bagus meskipun top buy-nya ada XL, tapi juga ada AK dan PD, guys. Nah, ini bisa disinyalir sebagai, market maker ya. Sebenarnya market maker juga bisa menyamar menjadi, apa ya, kode retail gitu, guys. Jadi kita ya perlu, apa ya, perlu melihat bahwa siapa sih yang akumulasi gitu ya. Kalau misalkan, pakai sekuritas retail tapi besar, nah itu bisa saja market maker-nya memang sedang menyamar menjadi, retail. Untuk WH kita lihat akumulasi asing juga mulai terlihat meskipun memang tidak begitu besar, kemarin di 151 juta, hari ini 88 juta. Tapi ini sudah oke ya untuk WH. Jadi untuk WH mungkin akan menjadi saham trend following, guys. Tapi, jika kita perhatikan upside-nya lebih detail, ya WH ini, eee, sebenarnya adalah saham yang sempat downtrend. Jadi dia turun dari level high-nya, seperti itu. Jadi untuk saham WH, termasuk saham yang masih bisa bagi dividen, dan kita lihat volumenya juga 2 hari terakhir ini sangat tinggi ya. Kemarin hari apa, guys, hari Selasa dan hari ini Rabu, volumenya sangat tinggi. Jadi untuk trend following saya rasa oke, meskipun mungkin besok ada potensi untuk sideways terlebih dahulu ataupun retrace ya. Semoga retrace-nya normal saja dengan volume yang, rendah. Karena kalau misalkan turun dengan volume yang tinggi, maka ya ada tanda distribusi kalau terjadi seperti itu. Kita lanjut ke saham selanjutnya ada Tbig. Nah, tadi TOWR, sekarang Tbig, guys. Tbig juga ternyata tidak kalah menarik, meskipun hari ini hanya naik 3%, tapi tadi sempat naik ke area high di 2140, artinya sempat naik di atas 5%. Untuk Tbig ada, close ya hari ini di 2030 dengan breakout di atas moving average 150 dan 50-nya. Jadi sudah lumayan menarik nih untuk Tbig. Kita lihat ada normal akumulasi meskipun jika diperhatikan ini normal akumulasinya datang dari domestik ya. Tapi tetap kita akan cek untuk TBIG. Hari ini ternyata net sell ya asingnya tapi hanya 259 jutaan saja. Jadi memang yang akumulasi Tbig cukup besar ini dari domestik yaitu dari KI dan KZ versi domestik. Seperti itu guys ya. Jadi untuk saham Tbig bisa teman-teman pantau juga nih untuk trend following. Karena memang, kemarin ya ketika terkoreksi dari 2.400-an, ini dia sideways-nya di sekitar moving average. Jadi tidak turun lagi ke support terendahnya di 1.700. Sehingga untuk Tbig ini masih, bertahan sebenarnya, mempertahankan fase uptrend-nya. Lalu ada saham Doid guys, yang juga mencoba untuk bangkit ya, meskipun belum tentu juga ini bisa naik kalau misalkan tidak ada konfirmasi besok. Jadi kalau misalkan besok ternyata melemah melemah, lanjut melemah, dan bahkan breakdown di bawah, 294 ya, atau 290, 292, ini doinya malah berpotensi turun lagi. Jadi kalau misalkan, bisa dilihat ya untuk support terdekatnya itu di 290-an untuk saham Doid kalau misalkan memang gagal naik. Tapi sejauh ini kita melihat, cukup netral, ada YBCC yang masuk dan asing mulai join guys di saham Doid. Kita coba cek. Nah, 2 hari terakhir mulai diakumulasi ya untuk saham Doidnya, meskipun memang belum begitu besar. Kemarin itu di 200 jutaan, hari ini hanya 720 juta. Ya sedikit ada peningkatan dibandingkan kemarin, tapi oke lah bisa kita pantau nih untuk saham Doidnya. Semoga benar-benar rebound dan, mungkin teman-teman bisa incar untuk masuknya itu di breakout 320-an guys. 325 ya, 330 buy on breakout di MA50 saya rasa masih cukup oke. Kita lanjut ke saham selanjutnya ada Inco. Inco juga mulai, ada kenaikan ya, meskipun belum terlalu besar, tapi setidaknya di beberapa hari perdagangan terakhir ketika Inco-nya sideways semenjak penurunannya, Inco ini sudah mulai diakumulasi asing. Kita lihat ada kenaikan 2% hari ini, close di 3.920. Ada akumulasi dari BK, YU, dan juga KZ. Nah, yang paling menarik retailnya banyak jualan nih di saham Inco.
Jadi kita cek guys untuk Inco-nya hari ini. Inco hari ini ada net buy sebesar 14,6 miliar. Jadi ini sudah lumayan menarik nih, terutama di 4 hari perdagangan terakhir. Sejak hari Jumat ya, hari Jumat itu mulai besar di 14 miliar, hari Seninnya 17 M, lalu kemarin 2,5 M. Sebelumnya di minggu lalu pun sempat terlihat akumulasi yang lumayan besar. Hari Senin minggu lalu itu 13 M. Jadi kalau kita perhitungkan ya, ini sudah 2 minggu. 2 minggu ini Inco itu diakumulasi oleh asing. Sehingga bisa dipantau dan semoga benar-benar bisa rebound, guys. Kita sih menunggu ya kabar-kabar baik, katalis-katalis positif dari saham-saham BUMN. Contohnya kemarin yang naik tinggi itu TINS. Ya, semoga beberapa saham BUMN juga bisa naik seperti Inco, PGEO gitu guys ya. Lalu apalagi guys, PTBA. Nah, itu kita selalu menunggu ya reversalnya itu kapan sih, dan kita juga selalu menunggu katalis-katalis positif yang keluar dari saham-saham perusahaan BUMN. Kita lanjut ke saham selanjutnya yang tidak kalah menarik, ada Era Jaya, di mana kode sahamnya Era ini hari ini naik ya di 1,4%, close di 416. Padahal hari ini sempat breakout guys, sempat berhasil naik ya di atas MA50, yaitu di harga 422. Jadi sempat naik juga nih sebenarnya untuk Era. Dan hari ini kita lihat akumulasinya oke, terutama dari AKIF dan AI. Asingnya mulai masuk dan mayoritas retailnya keluar. Jadi ini sudah lumayan oke guys untuk Era Jaya. Untuk Era mulai akumulasi bagusnya itu hari ini ya, karena minggu lalu itu net sell. Jadi kita pantau untuk akumulasi hari ini di 7 miliaran dari investor asing. Menarik ya untuk Era Jaya. Selain Era Jaya, ada juga saham Eral, guys. Nah, ini anak usahanya Era Jaya juga nih. Untuk Eral naik 1,9% di 308. Nah, kenapa kenaikannya kok tipis-tipis? Ini mulai dibahas agar ini bisa menjadi daftar pantauan juga, guys. Karena kita screening untuk di video ini adalah break di atas MA10. Artinya dia ada kenaikan dibandingkan dengan harga rata-rata harian di 10 hari perdagangan terakhir gitu ya. Jadi kita ambil reversalnya itu tidak terlalu jauh. Karena kalau misalkan misalkan ya teman-teman mau buy on breakout MA50 ya sudah lewat guys, sudah lumayan lama gitu. Jadi tidak akan masuk. Jadi untuk Eral kita lihat hari ini naik 1,9% di 308, akumulasinya mulai bagus, asingnya mulai masuk, ada AKCC, ZP dan juga BK. Sedangkan retailnya lagi-lagi jualan nih di Eral. Apakah retail ini pada FOMO ya di bumi BRMS yang tadi kita bahas di video sebelumnya? Ya kita lihat sih seperti itu guys, banyak retail yang FOMO di harga tinggi, masuk di saham-saham yang sudah naik, tanpa menunggu retrace, tanpa menunggu normal correction. Kalau saya pribadi memang juga sebenarnya masih mengincar saham-saham itu untuk tambah muatan, tapi saya lebih menunggu retrace-nya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan AKBK-nya masih mau keluar, ya kita tunggu gitu ya, wait and see lah ibaratnya. Jadi untuk Eral, ternyata di minggu ini mulai bagus guys untuk akumulasinya. Hari Jumat lalu itu 500 jutaan net buy, lalu tanggal 15, 16, 17 juga mulai oke. Hari ini cukup membesar, kemarin Senin Selasa itu di 100 jutaan, hari ini 753 juta nih dari asing. Sehingga untuk Eral juga termasuk kategori yang diakumulasi bagus oleh asing ya. Semoga ini benar-benar bisa naik kembali untuk besok, tapi kalau misalkan masih cukup sideways, ya berarti masih, daftar pantauan aja gitu ya, bukan watchlist untuk entry buy. Biasanya saya bedakan guys, mana sih saham-saham yang kita ini sudah harus masuk nih, kalau nggak masuk ketinggalan gitu. Atau ada juga saham yang, oh ini mulai bagus nih, tapi mungkin perlu dipantau beberapa hari gitu ya. Kalau misalkan, beberapa hari ke depan ternyata lanjut diakumulasi atau lanjut naik, nah maka kita mungkin bisa buy on breakout di resisten minor. Kenapa kita selalu incar resisten minor? Agar menjadi konfirmasi sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita cut loss pun tidak begitu dalam. Jadi untuk Bank Danamon kita lihat juga menarik ya, naik 1,6% di 2.490. Ada normal akumulasi datang dari asing, ada DP, YP, YU, dan kita lihat
domestiknya mayoritas jualan. Kita cek untuk Bank Danamon, ternyata di hari Senin mulai ada net buy 581 juta dan hari ini 745 juta. Nah, mungkin kebanyakan yang, masuk ya ke dalam screener kita adalah saham-saham dengan, eee, mid cap gitu ya. Jadi market cap-nya tidak begitu besar, tapi juga menjadi alternatif untuk teman-teman yang mungkin ingin swing trade atau trend following. Selanjutnya ada saham SIDO, guys. Nah, SIDO juga hari ini diakumulasi asing ya. Meskipun kenaikannya tipis hanya 0,9%, tapi di tanggal 15 Desember sempat naik 3,7%. Hari ini close di 555 dengan normal akumulasi dari AK dan BK. AK BK masuk, retailnya keluar, guys. Wah, ini bagus ya untuk SIDO. Tapi setelah saya lihat guys di grup-grup saham memang untuk SIDO ini masih banyak ya teman-teman lainnya yang floating loss. Jadi untuk, averaging down mungkin masih bisa karena ini mulai diakumulasi asing. Dan hari ini net buy 2,9 miliar meskipun di hari Senin sempat net sell 4,6 M dan, ternyata kemarin juga ada net sell, sempat net sell tipis ya 773 jutaan. Tapi jika diperhatikan dari akhir November teman-teman lihat ketika masih sideways, ini SIDO-nya sudah mulai rutin di net buy asing. Jadi barang asing di SIDO saya rasa juga cukup banyak nih, tinggal dinaikkan saja. Oke guys, kita coba rekap saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing. Ternyata ada Antam, lalu XCL, Bank Mandiri, lalu ada BBRI. Tadi kita sudah bahas ya untuk Big Bank. Silakan teman-teman cek video kita sebelumnya. Lalu ada Pegas, Petrosi masih naik guys, Adro juga mulai rebound kembali nih, jadi bisa dipantau ya untuk Adro-nya. UNTR masih, normal correction, Astra International sideways, Indi-nya masih naik, lalu ada Pani juga, ini Pani mulai rebound guys, Pani juga bisa nih untuk teman-teman pantau. ADMR juga sama ya, Adro, di ADMR itu bisa dipantau, bisa dimasukkan ke dalam, watchlist pantauan. Untuk entry buy atau tidaknya kembali lagi ke personal masing-masing, bagaimana keputusan teman-teman, yaitu menjadi, tanggung jawab pribadi masing-masing ya. Kembali lagi disclaimer on dan do your own research. Lalu ada IMPC, TOWR, PNLF, lalu ada MAPI, INKP, INCO, dan RMKE. Wah, ada beberapa saham ya yang tadi kita bahas ternyata masuk juga ke dalam saham yang paling banyak diakumulasi asing untuk hari ini. Oke guys, jadi menurut teman-teman mana nih yang paling menarik? Karena kita sudah bahas banyak sekali, ada 10 saham yang masuk ke dalam watchlist pantauan kita yang mulai diakumulasi dan juga menunjukkan kenaikan. Semoga benar-benar bisa rebound. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.